Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah. Materi kami adalah kekurangan dan kelebihan berbagai jenis sejarah. Sumber sejarah dibagi menjadi 3, yaitu jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya, sumber primer, sumber sekunder, berdasarkan bentuknya, sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Ya, lanjut. Pengertian sumber sejarah. Menurut para tokoh: 1. Muhammad Ali. Segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. 2. Siti Gajalba. Warisan yang berbentuk lisan, tulisan, dan visual. 3. Muhammad Yamin. Kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Lanjut. Jenis-jenis sumber sejarah. A. Berdasarkan sifatnya. 1. Sumber primer. Sumber utama atau pertama. Sumber sejarah yang berkaitan langsung dengan peristiwa sejarah. Contoh: pelaku dan saksi sejarah, prasasti, naskah dokumen, candi, dan fosil. 2. Sumber sekunder atau sumber kedua merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan berasal dari pelaku, saksi, ataupun benda peninggalan dari sebuah peristiwa. Contoh: anak dari pelaku atau anak dari saksi sejarah, buku hasil penelitian, catatan-catatan yang tidak sejaman dengan peristiwa sejarah. Lanjut. B. Berdasarkan bentuknya. 1. Sumber tertulis. Sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan tertulis suatu peristiwa sejarah. Contoh: prasasti, dokumen, naskah, piagam, badat, surat kabar, tambo, dan lainnya. Penggolongan sumber tertulis terbagi menjadi 3, yaitu: 1. Sumber tertulis sejaman dan setempat, yaitu sumber yang ditemukan pada masa dan tempat yang sama dengan teman sejarah yang akan disusun. Contoh: peristiwa proklamasi menggunakan sumber teks proklamasi. 2. Sumber tertulis sejaman dan tidak setempat, yaitu sumber yang ditemukan pada masa yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Contoh: prasasti Nalanda ditemukan di India untuk menulis sejarah kerajaan Sriwijaya. Selain itu, juga ada prasasti Ligor ditemukan di Thailand. Sumber tertulis setempat tetapi tidak sejaman. Sumber tertulis yang dibuat di tempat yang sama tetapi pada zaman yang berbeda. Contoh: kitab Nagakertagama yang dibuat di tempat yang sama, yaitu Majapahit, tapi pada zaman yang berbeda. 2. Sumber lisan merupakan sumber yang berasal dari kesaksian pelaku ataupun saksi suatu peristiwa sejarah. Contoh: pelaku dan saksi sejarah. 3. Sumber benda, sumber yang berasal dari benda-benda peninggalan kebudayaan dari suatu peristiwa. Sumber benda juga disebut dengan sumber korporal. Contoh: candi, arca, kapak, fosil, gerabah, perhiasan, menhir, dolmen, dan sebagainya. Bukti dan fakta sejarah. Bukti merupakan hal-hal yang memperkuat dan mendukung bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Sedangkan fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Suatu bukti atau sumber sejarah dapat dikatakan sebagai fakta sejarah apabila sudah melalui tahap verifikasi sumber. Fakta terbagi menjadi 2, yaitu fakta mental dan fakta sosial. Fakta mental berasal dari hasil pikiran manusia pada suatu zaman. Fakta sosial berasal dari keadaan atau kondisi sosial yang berkembang pada suatu zaman. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: A. Dapat berfungsi sebagai objek penelitian, sumber pengetahuan, dan sekaligus objek wisata, terutama artefak berupa bangunan dan alat-alat perlengkapan hidup. Contohnya Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang juga menjadi objek wisata sehingga bernilai ekonomis bagi warga sekitarnya dan pemerintah. B. Melalui artefak kita bisa secara langsung dapat mengetahui tingkat peradaban suatu masyarakat. Misalnya pembangunan Candi Borobudur mengindikasikan majunya peradaban masyarakat yang membuatnya. C. Fakta sejarah yang terkandung di dalamnya lebih akurat karena bentuknya nyata. Contoh: prasasti atau candi yang ditemukan lewat proses penggalian memiliki fakta yang lebih akurat. D. Fakta berupa benda tersebut dapat
dapat diabadikan sejarahnya, misalnya seperti di museum. Kelebihan A. Informasi atau data yang merupakan aspek-aspek yang akan diteliti lebih bersifat akurat dan lengkap. B. Peneliti dapat memilah-milih informasi atau menyeleksi bagian mana dari sumber tertulis tersebut yang diperlukan bagi penelitian. C. Peneliti dapat langsung membedakan informasi yang ada berupa fakta atau hanya opini saja. Fakta adalah kenyataan yang sesungguhnya terjadi atau ada, sedangkan opini merupakan penilaian terhadap fakta itu sendiri. D. Sumber tertulis lebih mudah diakses dibandingkan sumber benda atau sumber lisan. Kekurangan A. Sumber tertulis tidak mampu merekam semua jejak sejarah. B. Bentuk fisik sumber tertulis ada yang mudah rusak, terutama sumber sejarah yang terbuat dari kertas. C. Sumber tertulis sangat mudah hilang atau dihilangkan, misalnya naskah proklamasi kemerdekaan sempat hilang dan dokumen super semar yang asli hilang hingga sekarang. D. Sumber tertulis sulit dibaca dan diinterpretasikan, terutama sumber tertulis berupa prasasti.